Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Good Bondero Channel. Channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Teman-teman, saya mau menjawab pertanyaan dari Birin Samsung ya, Mas Birin Samsung, akunnya. Beliau bertanya tentang ini ya, merpati, ciri-ciri merpati yang ini yang titis betina ya. Kalau untuk ciri-cirinya secara spesifik saya terus terang tidak tahu ya, Mas Birin Samsung. Saya terbatas sekali pengetahuannya soal itu untuk ciri-ciri yang merpati titis betina ya. Karena dasar permainan saya itu burung rumahan. Jadi kalau burung rumahan itu tidak terlalu penting ya untuk betina yang titis, yang burung titis betina ya. Karena biasanya justru kita mencari burung yang mau nemplok di genteng ya biasanya. Tidak perlu sampai di bawah di betinanya. Jadi kadang betinanya kita lempar, dia nemplok di genteng, terus cowokannya deketin ya, turunnya di samping betinanya itu. Dari situ saya tidak bisa memperhatikan apakah dia tepat betina atau enggak ya. Yang jelas dia kalau bermain rumahan itu selekas mungkin ya, secepat mungkin turun di tempat landasannya ya. Apakah itu di tanah ataupun di genteng ya. Itu yang menang kalau untuk burung rumahan. Kalau untuk burung kolong bebas atau kolong mejaan kan harus memang tepat betina ya, supaya enggak dis ya. Tapi kalau burung rumahan tidak mementingkan hal itu ya, Mas Birin Samsung. Tapi kalau menurut saya ya, itu cowokan yang tepat betina itu kita bisa mendapatkan dari dari keturunannya ya. Maksudnya kalau dia anakan burung merpati yang tepat betina, biasanya dia cenderung tepat betina juga. Dan itu pun tidak 100% pasti akan jadi tepat betina sampai jadinya ya. Karena faktor latihan dan kebiasaan burung itu turun juga menentukan. Bagaimana cara kita melatihnya, itu juga teramat menentukan ya. Sekalipun dia anakan terah atau anakan burung yang modelnya tepat betinaan, kalau kita salah melatih itu juga bisa bisa nggak tepat betina gitu ya. Nah itu kalau menurut kesimpulan saya tetap faktor latihan juga menentukan. Karena saya pernah beli burung merpati kolong yang hobi sekali jeblos ya. Hobi sekali jeblos katanya. Burung itu selalu jeblos kalau saya latih. Dan memang itu burung yang waktu di pemilik pertama memang jeblos terus ya dia itu ya. Nggak bisa di meja gitu ya. Selalu kebablasan gitu ya. Itu saya perkirakan karena memang mungkin dia terlalu keras atau memang dia susah tepat betina ya. Padahal kan untuk mejanya aja 80 sentian ya kurang lebih. Jadi tetap saja kalau menurut saya itu faktor latihan yang menentukan dia akhirnya tepat betina atau tidak. Terus saya juga pernah punya burung warna perumpung, sini ada putih-putihnya ya. Itu saya juga beli sudah jadi ya, sudah untuk kolongan. Dan waktu saya mainkan juga dia tepat betina. Dia jarang sekali meleset atau jarang sekali salah salah meja ataupun jeblos ya. Jadi dia selalu tepat ke betinanya. Jadi kalau menurut saya itu faktor latihan pertama. Ya ada juga faktor faktor terah ya, atau faktor keturunan. Kemudian faktor latihan.
kemudian apa ya, faktor keberanian juga itu mungkin dari keturunan ya. Ya itu sebenarnya saling mendukung ya Mas Birin Samsung. Dia harus apa, dia dari keturunan yang tepat betina dan dilatih dengan baik supaya dia tepat betina ya. Dan juga saya punya burung juga, beli di pasar. Waktu itu harganya 25.000 ya, waktu masih piik saya beli. Burungnya blorok dia, waktu dia di atas, tidurnya di atas. Kalau enggak saya pegangkan. Dia rambonannya Jawa Gresik ya. Jawa Gresik, badannya besar, dadanya lebar, badannya tapi pendek ya, besar pendek, dadanya lebar. Dia rambonannya Jawa Gresik. Dia itu kalau giring ya, Mas Birin, dia setinggi apapun turun dan tepat. Maksudnya dia kalau mau dibilang tepat betina atau enggak, bagaimana ya? Dia turun, saya klepekkan sampai di tanah itu, dia akan ikut sampai di tanah. Dia walaupun untuk burung tinggian rumahan, dia saya biasakan untuk turun di tanah ya. Jadi setiap giring saya klepek, dia pasti turunnya di tanah, di dekat saya, di cewekannya ya. Dan kalau tidak giring, maka dia akan langsung masuk ke dalam kandang. Karena kandangnya di belakang saya ngelepek gitu ya, dia langsung turun masuk kandang. Tapi kalau dia giring pasti dia sampai di tanah. Itu juga hasil latihan saja ya. Saya nggak tahu masalahnya apakah dia terahnya burung yang tepat betina atau enggak. Yang jelas saya melatihnya waktu dari awal itu saya turunkan sampai di tanah terus ya. Jadi saya tepatkan betina terus. Itu sebenarnya tujuan saya cuma untuk senang-senang saja ya, tidak ada tujuan lain. Seperti kalau untuk kolongan meja kan dia harus tepat betina, memang diharuskan ya. Kalau itu cuma untuk senang-senang aja, sama teman-teman selalu, wah kalau punya aku bisa sampai tanah ini, sampai dekat cewekannya gitu ya. Jadi faktor latihan aja ya. Seandainya pun kita dapat burung yang dari pasar pun, kalau kita latih dengan fokus betina, kita klepek dari dekat sampai memang dia betul-betul fokus, pada akhirnya nanti akan selalu tepat betina ya teman-teman. Dan juga Mas Birin Samsung ya. Oke Mas Birin Samsung, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi saat Anda melatih ya. Dan kalau untuk ciri-ciri saya terus terang tidak bisa menjawab hal itu ya. Yang jelas ketika dia giring, kita latih saja fokus betina terus sampai dia jauh. Jangan dilepaskan waktu dia nggak giring ya. Kalau untuk rumahan, kalau di kolong kan dia harus selalu giring ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan like, comment, subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah menemukan channel saya dan belum subscribe, silahkan di subscribe, ditunggu subscribe-nya untuk perkembangan channel saya ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.